Hai Pioneer, salam sehat dan sejahtera. Salam cerdas. Kali ini kita membahas, menjelaskan Pi Network dan Web 3.0. Anda mendapatkan lebih banyak wawasan dan pengetahuan tentang perkembangan website. Di era saat ini, dalam sebuah penelitiannya, Revi pada tahun 2009 menjelaskan definisi dari Web 2.0, yaitu yang menjelaskan bahwa Web 2.0 merupakan platform, bukan aplikasi utama yang fokus memberikan layanan kepada pengguna. Web 3 juga identik atau akrab dengan kecerdasan buatan, atau yang sering kita dengar dengan istilah artificial intelligence. Web semantik memiliki keunggulan dalam memahami dan mempelajari makna metadata yang ada pada sebuah halaman website atau situs. Nah, supaya lebih jelas bagaimana perbandingan antara Web 2.0 dengan Web 3.0, saya akan jelaskan pada video selanjutnya. Pada Web 2.0, storage itu digunakan dalam Google Drive atau Dropbox. Sementara di Web 3.0, digunakan Filecoin atau IPFS, Interplanetary File System, yaitu protokol dan jaringan peer-to-peer, untuk menyimpan berbagai data dalam sistem file terdistribusi. Kemudian Web 2 menggunakan Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome sebagai media browsernya. Sementara di Web 3.0 menggunakan Brave. Di sini saya jelaskan sedikit tentang Brave. Brave memiliki dompet mata uang kripto yang sudah terintegrasi di dalamnya. Atau bisa juga nantinya menggunakan Pi Network Browser. Anda bisa terkonek dengan wallet kripto secara langsung. Dan dengan ratusan bahkan ribuan aplikasi yang terintegrasi di Web Pi Browser tersebut. Di sini juga mendapatkan token jika menggunakannya. Dan di Web 3 bahkan bisa men-track dan mengeblok link-link yang ingin memata-matai Anda. Selama browsing keren bukan? Jadi buat kita lebih aman saat surfing di internet. Kemudian Web 2.0 untuk wallet. Akunnya menggunakan PayPal. Dan juga masih menggunakan pihak ketiga seperti jasa bank. Sementara pada Web 3.0 memastikan menggunakan sistemnya memakai MetaMask dan Ronin. Bisa juga dengan wallet Pi Network yang ada di browser Pi. Lalu Web 2.0. Operating sistemnya yang digunakan adalah seperti Windows, Android OS, dan Apple OS. Sementara di Web 3 operating system menggunakan Ethereum OS, bisa juga menggunakan platform Pi Network, PIOS. Blockchain sangat berperan di Web 3.0. Berdasarkan cryptocurrency POS, platform smartphone contract yang pintar, sehingga yang mengklaim untuk dapat menghilangkan biaya transaksi atau biaya rendah, dan juga transfer data yang lebih cepat, melakukan jutaan transaksi per detik. Kemudian Web 2.0 social network, menggunakan FB dan YouTube. Sementara di Web 3.0 menggunakan Steam, YouTube, dan pada Pi Network Web 3 juga ada Pi Netbook. Web 2 adalah dynamic content, sedangkan Web 3 adalah menggabungkan antara artificial intelligence dan 3. Maka dari itu Metaverse hanya bisa berjalan di atas Web 3.0. Web 2.0 usernya mampu melakukan content publishment. Sementara Web 3.0 user membangun aplikasi sambil berinteraksi dan juga sekaligus mampu mempublikasikan konten-konten yang ada. Nah, itulah sekilas perbandingan antara Web 2.0 dengan Web 3.0 yang semoga memberikan tambahan informasi. Akan terjadi perubahan peradaban besar-besaran di seluruh dunia. Semua pola kehidupan tidak lagi sama seperti sekarang. Gejala ini sudah berlangsung sejak tahun 2013. Disrupsi teknologi melanda seluruh dunia, dan ini tidak bisa dihentikan. Lalu, apa yang akan terjadi? Civilization change, atau perubahan peradaban. Disrupsi teknologi melanda di semua sektor, pertanian, ekonomi dan keuangan, bisnis, pendidikan, transportasi, dan sektor lainnya akan bergeser menggunakan Artificial Intelligence atau AI, teknologi blockchain, dan robotic protocol system sebagai pemroses data digital di semua industri. Teknologi akan menggantikan 70% peran manusia,
dan Robotic Protocol System dalam platform digital akan mendominasi secara vortex. Kurang dari 52% pekerjaan manusia digantikan Robotic Validator Protocol System dan kurang dari 18% pekerjaan manusia digantikan robot fisik. Apa akibatnya? Banyak profesi pekerjaan akan lenyap. Teller bank, kasir, dosen, travel agent, agen asuransi, telemarketing, pustakawan, tukang parkir, debt collector, dan lain-lain. Banyak bisnis tradisional akan mati. Kebijakan dan sistematika perpajakan akan berubah drastis. Bank atau institusi keuangan global akan mendeformasi berbagai layanan dan lain-lain. Apa yang akan terjadi di Indonesia? Akan ada banyak platform terdesentralisasi tumbuh di semua sektor. Akan ada lebih dari 100 juta penduduk Indonesia tidak menggunakan rekening bank untuk transaksi bisnis. Platform digital currency dan cryptocurrency akan mendominasi berbagai layanan transaksi. Akan ada lebih dari 65 juta UMKM masuk ke industri keuangan terdesentralisasi melalui jaringan blockchain. Akan lahir banyak bidang pekerjaan dan bisnis berbasis teknologi. Mengapa demikian? Karena semua orang ingin bertransaksi cepat, murah, dan aman, hidup tanpa dibebani pajak dan hutang, mengelola keuangan di tangan kita sendiri. Konsep Web 3.0, desentralisasi dan berdaulat. Web 3 adalah era blockchain, era desentralisasi. Web 3 terkoneksi terintegrasi. Dengan crypto wallet, Web 3 menjanjikan terdesentralisasi dan demokratis internet. Makanya disebut revolusi internet dan revolusi transaksi, karena tanpa memerlukan pihak ketiga. Dari penjelasan di atas, kita bisa melihat secara lebih detail bahwa di mana Pi Network memiliki blockchain, browser, wallet, Pi bisa dikatakan merupakan penyempurnaan dari platform yang ada saat ini. Perlu diingat Pi Network belum launching dan open-minded, jadi perlu digarisbawahi bahwa Pi bukan hanya sekedar menambang, namun membangun suatu ekosistem berkelas dunia melalui salah satunya platform aplikasi utilitasnya agar tercipta value. Melalui platform aplikasi utilitas adalah salah satunya saja. Pi mengajak perusahaan-perusahaan besar untuk bergabung dan berinvestasi. Di sini Pi Network lebih prioritaskan negara seperti Cina dan Korea sebagai awal pengembangannya, karena Cina dan Korea dipandang sebagai negara produsen terbesar di dunia. Pi Network berjalan di atas blockchain Pi sendiri. Pi adalah aplikasi terdesentralisasi yang berdaulat. Namun diingat sekali lagi bahwa Pi Network masih belum launching dan masih menunggu open-minded. Salam cerdas dan tetaplah semangat menambang. Demikian bahasan kita kali ini, sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih dan wassalam.